tetap bersama saya Nazila dalam acara Budak Merayau. Nah, kali ini kita akan main-main ke Museum Provinsi Kalimantan Barat. Wah, kita lihat. Serius kan aku nyatet barang-barang sejarah yang ada di sini? Harus gitu tuh Budak, karena di museum nih selain bisa rekreasi juga bisa jadi tempat untuk kita belajar tentang sejarah Budak, khususnya sejarah Kalimantan Barat. Nah, Museum Provinsi Kalimantan Barat nih berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak. Menyimpan berbagai benda-benda bernilai historis yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, Budak. Salah satunya adalah peninggalan-peninggalan sejarah dari peradaban beberapa jenis suku bangsa yang ada di Kalimantan Barat, yaitu suku Melayu, suku Dayak, dan suku Tionghoa. Nah, Museum Provinsi Kalimantan Barat nih buka dari jam 8 pagi sampai jam 2 sore. Dan kalau tidak salah, cuma di hari Senin museum ini libur atau tutup karena mereka lagi bersih-bersih. Nah, budak-budak, jadi tadi aku udah lihat-lihat apa yang ada di halaman belakang, tapi aku penasaran dengan apa yang ada di dalam museum. Yuk, kita lihat sama-sama yuk. Kalau misalnya kita mau ke sini, harga tiket masuk ini ada di sini ya. Jadi untuk TK, SD itu 2.000, anak-anak sekolah 2.000, umum 3.000, wisatawan asing atau peneliti itu 10.000 rupiah. Murah kan? Yuk, kita ke sini yuk. Jadi udah, dimanapun kita berada, tetap patuhi protokol kesehatan. Yuk, kita masuk ke dalam yuk. Terima kasih atas kunjungannya. Silakan. Sebelum masuk ke dalam, setelah membeli tiket, kita wajib isi buku tamu Budak. Nah, setelah itu jangan lupa sama protokol kesehatannya. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di Museum Provinsi Kalimantan Barat. Ya, jadi hari ini Budak kita janjian sama Ibu karena aku kepo sama isi dalam museum ini kayak gimana. Karena Ibu yang lebih paham, biar Ibu yang jelaskan nanti kita tanya-tanya sama Ibu apa yang ada di dalam Museum Kalimantan Barat. Wah, banyak sekali ya barang-barang bersejarah yang ada di museum nih. Ada sekitar 3.000-an. Pasti bingung kita ngingatnya satu-satu. Nah, daripada bingung, langsung ya yuk kita jalan-jalan lihat barang-barang yang ada di museum. Bersama Ibu Ulan yang akan menemani kita dan tentunya juga jelaskan sedikit-sedikit tentang barang yang ada di museum. Kita di museum juga ada tim namanya konservasi dan preparasi. Tim itulah yang bertugas untuk merawat koleksi, kebersihannya, perawatannya. Itu dilakukan setiap hari Senin. Oh, tiap hari Senin, seminggu sekali? Seminggu sekali. Makanya jadwal kunjungan di Museum Provinsi Kalimantan Barat ini setiap hari Senin itu tutup, khusus untuk jadwal konservasi dan preparasi. Pantas di depan ada tulisannya Selasa sampai Minggu ya? Betul. Setiap hari Selasa sampai Minggu dan hari libur nasional juga buka kecuali hari Senin. Senin ya libur atau balik Bu ya? Seorang libur hari Minggu, dia hari Senin. Kita jalan-jalan ya, jadi Mbak Nazila sekarang ada di gedung pameran tetap Museum Provinsi Kalimantan Barat. Biasanya kami nyebutnya main building. Jadi di sini tempat menyimpan koleksi-koleksi yang ada di Museum Provinsi Kalimantan Barat. Nah, tepatnya yang dipamerkan di gedung pameran tetap ini kurang lebih ada 1.000 koleksi. Wow, banyak juga Ibu ya? Nanti kita lihat.
Jadi yang ada di sini ini memang barang-barang yang benar-benar bersejarah. Betul. Nah sekarang kita ada di vitrin namanya jenis koleksi biologika. Jadi di sini kita bisa melihat jenis binatang yang banyak dijumpai di area Kalimantan Barat. Nah, itu seperti terenggiling, ada musang, ada biawak juga. Nah ini semuanya asli, hanya kita awetkan. Oh asli Bunda, aku sangka ini patung, tak ukir-ukir gitu rupanya benar-benar asli tapi diawetkan. Kita sekarang berada di diorama tentang zaman prasejarah. Yang kita pamerkan ini adalah beberapa replika tentang zaman prasejarah. Kita mengacu kepada Museum Nasional. Ini tujuannya sekali lagi untuk mengedukasi. Wujudnya itu seperti ini. Jadi selama ini yang mereka hanya baca di buku, pelajari di sekolah, hanya lihat di buku. Mereka bisa lihat bentuknya di museum. Ini fase zaman Paleolitikum. Jadi di zaman prasejarah, teori evolusi kebudayaan manusia purba, evolusi Darwin, diawali dengan zaman Paleolitikum, di mana manusia masih pada tingkat yang sangat sederhana. Jadi anak-anak di sini bisa lihat, oh ada manusia purba itu kok nggak pakai baju gitu. Jadi dulu ini masih dalam tingkat sederhana. Kita perkenalkan ini fase Paleolitikum. Ya. Nah kemudian kita lanjut lagi bergeser masih ke zaman prasejarah. Nah di sini sudah masuk ke zaman Mesolitikum. Jadi kita berusaha memperlihatkan kepada siswa-siswi khususnya supaya mereka juga tahu bahwa dulu zaman prasejarah itu ada tingkatannya, dari tingkat sederhana, kemudian mereka juga di tahap Mesolitikum ini sudah mulai berkembang pemikirannya, sudah mulai menciptakan benda-benda untuk bertahan hidup. Jadi ada batu-batu yang dia runcingkan. Ini asli buat taruh? Iya, ini asli. Asli? Iya. Beliung persegi ada juga. Mereka masak, dada api. Nah, kalau di museum itu kita sebutnya diorama. Jadi, ya gambar yang bisa menceritakan suatu kegiatan. Tahan dulu, karena habis ini kita bakal masih melihat barang-barang yang lain lagi. Masih banyak sekali barang yang ada di museum ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Bunda Merayap. Tentunya kita udah banyak tahu tadi kan Bunda. Sekarang kita lanjut ke pecahan kapal. Saya ke pecahan kapal dulu. Oh, ini pecahan kapal? Betul, itu adalah pecahan-pecahan kapal yang pertama kali menepi di perairan area Kalimantan Barat. Sungai Kapuas? Iya, itu dalam misi perdagangan dan penyebaran agama Islam. Iya. Banyak pecahan-pecahan keramik. Ini banyak pertanyaan dari anak-anak sekolah, kok piring-piring pecah disimpan gitu. Ya. Jadi kan mereka bisa tahu ini loh, ini adalah benda-benda bersejarah. Kembali lagi cerita mangkok dan Monterado. Jadi ini dulu awal mula keberadaan atau kedatangan bangsa Tionghoa ke daerah Kalimantan Barat. Seperti yang kita tahu di Monterado itu dulu ada pertambangan emas. Jadi karena penduduk lokal tidak bisa mengolah tambang emas tersebut, sehingga didatangkan tenaga besar-besaran dari Cina. Nah, sejak saat itu mereka mulai tinggal beranak pinak di area Kalimantan Barat dan menyebar sampai sekarang. Tapi tambang emasnya sekarang udah tidak digunakan lagi ya. Malah sekarang jadi seperti danau buatan di daerah Monterado. Di daerah Monterado itu, Bu. Ya. Jadi emas itu mungkin udah enggak ada lagi. Udah lama udah. Jadi Bunda, ini mangkok piring pecah yang ada di sini ini bukan sembarang piring.
Jangan pula kita jangan mangkuk di rumah lalu nak dibawa ke museum, mak minta maafkan mak kan, mak bawa mak mangkuk ke museum, mak bisa dipajang kan, nggak mungkin. Itu tuh harus ada punya nilai sejarahnya, terus nilai budayanya, banyak syarat dan ketentuan. Bukan sembarang mangkuk yang kau beli di pasar 5.000 bisa kau simpan sini, tidak bisa. Ibu yuk. Jauh sebelum manusia mengenal agama, nah penduduk Kalimantan Barat itu juga kan memang ada zamannya ya Bu ya. Iya, sebelum manusia nyembah. Betul, sebelum mereka mengenal agama, sebelum ada agama masuk ke area Kalimantan Barat. Contohnya Mbak Nazira, biasanya zaman dulu sebelum bercocok tanam, batu ini dulu yang ditanam gitu. Jadi mereka mempunyai harapan bahwa hasil panennya berlimpah. Kalau yang batu mangkuk ini khusus untuk bercocok tanam. Zat ini dipercaya membawa kesuburan. Kalau ini untuk genetis manusia. Jadi, kalau ini untuk kesuburan tanaman, iya, kalau ini untuk manusia. Iya, jadi kalau kita lihat ini bahwa ini adalah sepasang. Nah, ini untuk upacara kesuburan. Tapi ini semua untuk ilmu pengetahuan kita Ibu Dak ya. Iya. Batu-batu ini dulu dipercaya bisa mengabulkan permintaan manusia pada zaman itu sebelum mereka mengenal agama. Betul. Lanjut ke masa perundagian. Lanjut ke masa perundagian, ini masih ke masa prasejarah Mbak Nazira ya. Di tahun berapa ya Bu? Sebelum Masehi ya. Jadi ini bukan temuan memang, jadi ini memang sengaja dibikin untuk edukasi. Nah, kita di sini mau memperlihatkan juga bahwa manik-manik itu bisa saja dibuat dari berbagai bahan, dari biji-bijian, dari kaca, dari batu juga bisa. Di nomor 1, nah itu biasa digunakan untuk orang tertentu, misalnya panglimanya, ketua adatnya, itu namanya agit. Nah, yang lain bisa dipakai sebagai aksesoris atau penguat yang itu di setiap upacara adat. Nah, ini ya kita nanti masuk ke nekara. Nekara ini apa? Nah, kan penggunaannya dipukul untuk cocok tanam supaya hujan turun. Ini contoh kebudayaan Dongson. Nekara ini saat itu ditemukan oleh 3 petani di daerah Bukit Selindung, Kabupaten Sambas. Tahun 1991 ditemukannya. Baru 30 tahun. Nah, ditemukannya. Tapi umurnya berapa ini kita harus meneliti lebih lanjut. Aduh, udah mulai pusing nih Budak. Tapi biar pusing banyak manfaatnya. Kita jadi tahu segala macam akulturasi budaya dan sejarah yang ada di Kalimantan Barat. Kalau untuk lantai 2 ini ruang apa? Nah, ini ruang budaya atau ruang etnografi. Nah, di sini akan kita tampilkan 3 kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat. Melayu, Dayak, Tionghoa, Tidayu. Nah, ini kita sudah sampai di kebudayaan suku Dayak. Jadi di sini kita pamerkan perlengkapan yang digunakan untuk upacara adat. Di situ juga ada perlengkapannya. Contohnya ada gongnya, manik-manik, dan gelang. Nah, seperti yang kita lihat tadi di bawah juga banyak manik-manik. Di sini digunakan sebagai pengikat. Nah, kita lanjut ke kelahiran. Jadi pada saat upacara kelahiran, buah pinang yang nomor 2, nah itu digunakan untuk upacara pemberian nama. Nah, berikutnya ke upacara pinangkan. Sama, masih menggunakan pisau tradisional ensau. Ya, kemudian alatnya ampitan. Nah, zaman dulu memang mungkin mereka tidak pakai obat bius ya, tapi biasanya menggunakan sungai. Jadi pada zaman dulu tuh kalau mau sunat kita disuruh berendam loh ke dalam air, udah kembang baru disunat karena tidak ada obat bius. Hayalkanlah. Ini agak unik ini Bu ya. Ya, alatnya juga ampitan. Nah, ini adalah upacara kematian. Upacara kematian suku Dayak ada 2. Jadi ini yang dikubur, itu nanti yang tidak dikubur. Rumah Lungo
satu rumah itu banyak mayat atau cuma khusus satu mayat itu di rumah? Ya, satu rumah biasanya hanya untuk beberapa keluarga yang masih mempunyai hubungan kerabat ya. Itu biasanya 2 atau 3 jenazah. Yang disimpan di tiang sandung sama, ini hanya yang mempunyai status sosial tertentu. Yang disimpan di tiang sandung. Nah, tiang sandung itu kita sudah pernah pamerkan di Belgia loh. Yang ini? Iya, mewakili daerah Kalimantan Barat di pameran kebudayaan internasional di Belgia. Udah jauh perjalanannya. Ngomong-ngomong soal Belgia tadi Ibu ya, karena pameran dari museum ini kan udah sampai ke luar negeri kemana. Itu tuh merupakan sebuah prestasi lah bukan bagi Kalimantan Barat. Apa aja sih Bu prestasi yang udah didapatkan Museum Kalbar? Nah, selain pameran di Belgia tahun 2015 itu, kita juga pernah menyelenggarakan pameran alat musik khas Dayak dan Melayu. Nah, itu di tahun 2016 Tahun depan di Eropa, iya. Di Eropa. Itu merupakan sebuah kebanggaan yang sangat-sangat luar biasa lah bagi kita Ibu ya, karena bisa dipamerkan di luar negeri. Iya. Alat kita atau barang-barang kita bisa dilihat orang banyak. Betul. Halo Buddha, balik lagi kita ngulik barang-barang antik yang ada di museum nih. Yuk, cus, kita jalan-jalan sambil belajar lagi. Perlengkapan pertahanan diri, ini lagi darong. Salah satu alatnya ini yang memang jadi simbol di mana-mana Ibu ya. Betul. Kalau zaman dulu orang punya masalah, orang punya hal sedikit gampang ya dukun. Salah satu tempat untuk dukun, ya. Zaman sekarang sih semoga lah tidak ada dukun-dukun lagi lah ya. Ini nih termasuk ke dalam sejarah budaya. Ada berbagai macam patung, topeng. Nah, kira patung dan topeng ini biasa digunakan masyarakat Dayak untuk upacara adat. Biasanya sebelum bercocok tanam dan setelah panen, yang biasa kita dengar sebagai gawai. Oh, gawai Dayak. Dayak. Ini kayak gini. Ya, jadi setiap kampung ada satu pandu. Ini tempat persembahan atau bisa tempat meminta ya sebenarnya ya. Ini dapur khas Kalimantan Barat. Lain budaya, rata-rata dapurnya kayak gini. Perlengkapan upacara 7 bulanan atau belenggang. Oh iya, memang identik sama benang. Kemudian ada kain 7 warna atau 7 rupa. Ada juga kitab berjanji yang biasanya dibacakan pada saat upacara adat kelahiran. Nah, yang ini biasanya ada gerabah. Saat menjelang gelap dinyalakan lilin. Tapi kalau Iya. yang sekarang kan sudah pakai Kalau masih ada sih zaman sekarang orang yang ditandang tapi dikasih lampu. Perlengkapan prosesi kematian. betul. Ada kain kafan, ada kapas, ada kain batik. Wah, ternyata banyak sekali macam ragam barang yang ada di Museum Buddha. Wah, kita bisa lihat barang-barang yang identik dengan suku Melayu. Ukiran-ukiran furniturnya bagus-bagus Buddha. Dan udah pasti punya nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Dan yang tak ketinggalan tentunya alat tenun nih Buddha. Dan kita bisa lihat sendiri tadi kan, di sini banyak sekali contoh hasil tenun, baik dari suku Dayak maupun Melayu yang dipajang di museum ini.
Jadi untuk alat tenun Melayu atau Dayak zaman sekarang ini masih sedikit ditemukan karena masih banyak sekali pengrajinnya. Jadi untuk satu kain ini bisa makan waktu berminggu atau berbulan, bahkan berbulan. Itulah kenapa harganya lumayan mahal, karena bikinnya sebuti nyicil ya. Jadi ini yang dinamakan barongsai. Kalau panjang naga, apa beda naga dengan barongsai? Kurang tahu ke saya dia, mungkin ibu bisa jelaskan Bu. Nah, jadi upacara atau acara-acara yang lebih ke kegembiraan. Jadi mereka barongsai menari gitu kan, kata-kata kan. Nah, kalau barongsai ini kan lebih ke perayaan. Jadi ruang budaya ini udah kita telusuri satu-satu dari suku Dayak, suku Melayu, dan suku Tionghoa. Di sini banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan, udah dijelaskan dengan secara detail dari ibaratnya yang dari kelahiran, sunat, kematian, cara perkawinan sampai dapur, bentuk dapur, kain tenun apa semua udah dijelaskan di sini. Sampai tempat dukun pun ada. Jadi tuh di sini tuh kita bisa banyak belajar tentang kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat. Buat kawan-kawan, kita belum jadi orang Pontianak kalau belum ke Museum Kalimantan Barat. Ayo ke museum, di hatiku. Nah, kalau berbagai macam keramik ini nih ada di ruang penyimpanan khusus Buddha. Banyak sekali keramik dengan berbagai macam ukiran, bentuk, dan fungsinya. Dan yang tentunya juga punya nilai sejarah dan budaya. Sudah, jadi kita udah melihat apa yang ada di dalam museum. Kita udah melihat barang-barang bersejarah yang ada di Museum Kalimantan Barat. Semoga apa yang kita lihat tadi bisa nambah ilmu pengetahuan kita di rumah. Kayaknya hari ini cukup sampai sini Alo ya, karena aku masih mau merayau ke tempat lain lagi. Saya Nazila, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Buddha Merayau. Bye-bye!